Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini saya akan membahas ciri orang-orang yang kemasukan jin. Ya. Simak video ini sampai di akhir. Ya. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, saya pernah ditanya tentang hal ruqyah, yaitu apa ciri-cirinya bahwa seseorang itu dimasuki oleh jin atau ada jin di dalam tubuhnya. Ya, menurut pengalaman saya di dunia ruqyah, ada beberapa ciri ketika jin itu masuk ke dalam diri dari seseorang. Ya, yang pertama adalah orang itu akan sering mengalami yang namanya mimpi buruk, mimpi hal-hal yang menakutkan. Ya. Itu yang pertama. Hewan buas, binatang liar dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang menakutkan itu yang akan menjadi hal-hal yang dia sering impikan. Yang kedua adalah sesak napas ketika mendengar azan atau bacaan Al-Quran. Ya. Yang ketiga adalah ketika tidur sering mengalami yang namanya gigi beradu. Gigi beradu ini gigi yang berbunyi ketika kita sedang tidur, gigi yang bergesek, sering menggesek ketika dalam posisi tidur. Ya. Yang keempat adalah muncul yang namanya penyakit yang tidak terdeteksi oleh medis. Ya. Suatu saat ada orang yang sakit misalnya, sakitnya mungkin dirasa sangat parah, tetapi ketika diperiksa oleh medis, ya medis mendiagnosa tidak ada yang namanya, tidak ada penyakitnya. Itu adalah ciri-ciri daripada kemasukan atau ada yang namanya jin di dalam tubuhnya. Ya, perlu juga saya sampaikan bahwa ada 3 jalan yang menjadi jalan masuk jin ke dalam tubuh seseorang. Ya. Kondisi pertama adalah kondisi lalai, jarang sholat, jarang zikir dan seterusnya. Ya. Ini adalah kondisi yang paling banyak menjadikan jin gampang masuk ke dalam tubuh seseorang, yaitu jarang beribadah. Yang kedua adalah ketika mengalami yang namanya stres berat. Ya, stres berat juga menjadi jalur yang sangat rentan untuk masuknya jin ke dalam tubuh seseorang. Yang ketiga adalah ketika sering melamun. Ya, jadi jangan sampai sering melamun, karena melamun bagian daripada jin jalan masuk jin ke dalam tubuh manusia. Yang keempat adalah ketika bersahwat. Ya, bersahwat itu sangat rentan sekali jin masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kelima adalah ketika posisi sangat marah sekali. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an itu kalau kita marah maka kita dianjurkan untuk membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah 5 jalan yang menjadi jalur utama, akses utama jin masuk ke dalam tubuh kita, dan begitu pula dengan ciri-cirinya. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah, untuk mengobatinya silahkan tonton video kami yang lalu yang sudah membahas ayat-ayat yang digunakan untuk melakukan ruqyah, baik itu pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Demikian video ini, ketemu lagi di video saya selanjutnya dalam bahasan yang sama, yaitu tentang ruqyah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.